Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HR semuanya. Oke, hari ini kita kembali kepada rubrik konsultasi Islam. Kebetulan kita dapat pertanyaan lagi ini. Sebuah pertanyaan masuk dari saudara Rizky. Ya, kenapa kita nggak boleh ngucapin selamat ketika ada hari-hari besar agama lain? Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita wajib meyakini bahwa hanya Islam saja agama yang mendapatkan ridho dari Allah. Selain Islam, semua agama atau milah di dunia ini tidak diridhai Allah SWT. Artinya, semua agama selain agama Islam adalah bentuk kekufuran yang dilaknat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Di ayat yang lain di Quran Surat Al-Imran ayat 19, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian di Al-Quran Surat Al-Imran ayat 85, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jika kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, maka itulah pilihan yang benar. Karena hanya Islamlah yang bisa mengantarkan kita menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itulah kita harus menjaga akidah yang benar ini sampai akhir hayat kita. Jangan sampai terjerumus kepada kekufuran. Karena para ulama telah bersepakat bahwa melibatkan diri dalam ritual agama selain Islam adalah haram. Hal tersebut dikarenakan termasuk dalam kemaksiatan yang mengarah kepada kekufuran. Salah satu bentuk penjagaan terhadap akidah kita dari kekufuran adalah dengan tidak melibatkan diri dalam perayaan-perayaan atau ritual agama lain. Lalu, bagaimana kalau kita hanya sekedar mengucapkan selamat untuk perayaan agama umat lain? Bukankah hal ini bagian dari tasamuh atau toleransi yang diajarkan Islam? Walaupun hal ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun alangkah bijaknya kalau kita menghindarinya, karena perbuatan tersebut sejengkal demi sejengkal bisa mengarahkan pelakunya kepada kemaksiatan dan kekufuran. Yang perlu kita waspadai dan menjadi alasan kita untuk tidak melakukan hal tersebut adalah terkait upaya pihak-pihak tertentu untuk menanamkan ide sinkretisme, yakni pencampur adukan ajaran agama-agama dan pluralisme. Melalui upaya ini, agenda umat Islam secara pelan-pelan terus tergerus. Ide pluralisme ini mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Ajaran ini mengajak umat Islam untuk menganggap agama lain juga benar. Padahal dalam Islam, batasan iman dan kafir, juga batasan halal dan haram sudah sangat jelas. Lalu bagaimana Islam mengajarkan sikap toleransi? Islam memang mengajarkan sikap toleransi. Toleransi itu membiarkan umat lain menjalankan ritual agamanya, termasuk perayaan agamanya. Toleransi itu tidak memaksa umat lain untuk memeluk Islam. Adapun dalam konteks muamalah, Rasulullah berjual beli dengan non-muslim secara adil dan fair. Rasulullah juga menjenguk non-muslim tetangga beliau yang sedang sakit. Rasul juga bersikap dan berbuat baik kepada non-muslim. Toleransi semacam ini telah memberikan contoh bagi masyarakat lain. Namun, toleransi dalam Islam itu bukan berarti menerima keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Hal ini didasarkan atas beberapa dalil, diantaranya dalam surat Al-Kafirun, Allah berfirman, Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.
Dijawab oleh Ustadz Fitroni Haryadi, SE, pengasuh rubrik Konsultasi Islam, Buletin Remaja Islam Ar-Royan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.